sesuatu yang kontradiktif lah. Bagaimana misalnya kekuatan umat Islam yang besar ini tadi, kok bisa misalnya mereka tidak mampu berperan dengan maksimal, tapi sisi lain orang-orang, mohon maaf tidak, oligarki yang mungkin kalau di Indonesia jumlahnya sekitar 10%-an lah mungkin, paling-paling yang mereka itu paling inilah, mereka bisa memainkan perannya dengan sangat luar biasa. Kalau kita tarik garis kan ada dua irisan. Satu irisan ada peran negara di situ. Peran negara mengatur soal bagaimana misalnya mengatasi kemiskinan, bagaimana kemudian mereka yang tidak berdaya secara ekonomi bisa diberdayakan oleh negara. Tapi pada garis yang kedua kan, pada lingkaran yang kedua adalah ada peran kolektif komunal, bagaimana solidaritas masyarakat itu mereka yang mampu misalnya dia membantu mereka yang tidak mampu. Nah, kalau itu bisa diberdayakan kan dua-duanya jalan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam ngobrol pinggiran akhir pekan, diskusi obrolan yang digagas media online jejakrekam.com. Kali ini kita agak sedikit berbeda dari topik bahasan sebelum-sebelumnya. Ada hal menarik di media online jejakrekam.com yang pernah ditulis oleh Bang Subhan soal urgensi infak untuk perkuat peran umat Islam di sektor ekonomi dan politik. Itu nanti akan kita bahas. Sesungguhnya akan ada bahasan lebar soal itu, tentang bagaimana sesungguhnya umat Islam itu banyak, umat Islam itu mayoritas. Tetapi bagaimana kemudian kalau kita lihat realitas hari ini, secara ekonomi masih banyak umat Islam itu yang kehidupannya masih di bawah. Kemudian dari sisi politik, bagaimana penguasaan politik yang harusnya umat Islam dengan potensi yang besar itu bisa mewarnai politik yang lebih baik, politik dan pemerintahan yang lebih baik, tapi nyatanya juga tidak berdaya. Ada apa sesungguhnya persoalan dengan umat Islam kita hari ini? Kita sudah bersama dengan Bang Dr. Subhan Sadep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih nih, kabar baik berkunjung ke rumah ini. Ya, kita berbeda hari ini di rumah Bang Subhan. Bang, saya kan sempat membaca tulisan Bang Subhan di media online soal bagaimana urgensi infak dalam rangka penguatan peran umat Islam dari sisi ekonomi dan politik. Kan kalau kita baca di situ umat Islam tuh banyak sesungguhnya, tapi hari ini kan tidak berdaya secara ekonomi, tidak berdaya secara politik. Padahal dengan banyak itu sesungguhnya kan dia menjadi penentu sesungguhnya, penentu politik, penentu pemerintahan dan segala-galanya sesungguhnya. Tapi kan akan menjadi berkelindan sesungguhnya. Bagaimana orang bisa berdaya secara politik ketika kemudian dia tidak sejahtera? Ini kan seringkali misalnya kita tuh khawatir jangan-jangan misalnya kemiskinan itu sengaja dirawat agar orang itu mudah diombang-ambing ketika bicara pemilu nih, tahun depan kan tahun politik nih. Ini besok tanggal 1 kan, Bang. Tahun politik kan sudah semakin terasa nih, 2004 tahun lagi ya. Tahun lagi kan akan pemilihan. Ini kan menjadi wilayah wilayah yang kemudian sangat potensial untuk dalam tanda petik digunakan dalam rangka meraih kekuasaan ketika politik masyarakat kita yang rendah, Bang Subhan. Ya memang kan sebenarnya kan persoalan peran umat Islam di, misalnya kita bicara di tadi ekonomi dan politik, itu sebenarnya kan kalau kita melihat peran secara individual itu sebenarnya cukup bagus karena tidak sedikit tokoh-tokoh Islam, personnya banyak, jebolan dari lembaga-lembaga misalnya organisasi Islam, baik itu misalnya HMI, misalnya kita bicara ini kan, kemudian Muhammadiyah, NU. Dan lain sebagainya. Secara mereka personal untuk mewarnai percaturan di sektor ekonomi dan sektor politik. Nah, kalau kita bicara ekonomi, memang kalau dibandingkan dengan misalnya saudara kita yang lain, yang mungkin bukan umat Islam, nah memang dari segi jumlah yang menguasai ekonomi kita kalah. Misalnya dari 10 konglomerat, mungkin hanya 1-2 yang asalnya dari umat Islam lah, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bicara misalnya di hal perpolitikan, sama saja kan, perpolitikan juga sebenarnya tokoh-tokoh umat Islam, rata-rata terutama yang beragama Islam, itu cukup banyak, besar lah. Menguasai, bahkan presiden pun sebenarnya umat Islam, yang menjadi presidennya seperti itu kan. Kemudian begitu juga mungkin menteri-menteri, bahkan tokoh-tokoh politik, itu kan rata-rata mereka yang misalnya memegang peranan.
Nah, tapi persoalannya kita hanya melihat menurut kacamata kita ya. Sejak dulu bahwa kita melihat ini sebenarnya hanya bicara persoalan kemampuan mereka secara personal, bukan secara kelembagaan. Perannya itu tadi. Nah, itulah yang akhirnya menjadi tanda tanya besar kita di kepala saya pribadi misalnya, dan mungkin yang lain juga akan berpikir, kenapa sih misalnya umat Islam yang banyak ini yang kemudian sebenarnya diwakili oleh dengan representatif dua organisasi besar, NU dan Muhammadiyah, yang lahir 1912 yang lahir. Nah, kalau Muhammadiyah kan lahirnya 1912, kalau NU lahirnya 1926. Nah, kenapa sih mereka yang sebelum merdeka ini sudah ada lahir, tapi sampai sekarang umat Islam dalam pengertian umat Islamnya secara kolektif keseluruhan tidak menjadi pemain inti, tidak yang bisa mampu mengatur persoalan ekonomi mau dibawa ke arah mana, dan kemudian persoalan politik mau dibawa ke arah mana. Itu yang melatari tulisan Bang Subhan. Ya, itu melatari sebenarnya. Karena kemudian kita kaitkan dengan kondisi kekinian. Nah, kita kan sadar bahwa kondisi kekinian yang kita hadapi saat ini, mungkin para pakar, pengamat segala mengatakan bahwa oligarki itu sangat kuat mencengkeram persoalan perpolitikan dan kekuasaan di negeri ini kan. Bahkan mereka mengatur semuanya. Politik mereka atur, kemudian ekonomi mereka atur semua. Jadi ini kan menjadi semacam, kita anggap semacam apa ya istilahnya tuh, sesuatu yang kontradiktif lah. Bagaimana misalnya kekuatan umat Islam yang besar ini tadi, kok bisa misalnya mereka tidak mampu berperan dengan maksimal, tapi sisi lain orang-orang, mohon maaf, oligarki yang mungkin kalau di Indonesia jumlahnya sekitar 10%-an lah mungkin, paling-paling yang mereka itu paling inilah, mereka bisa memainkan perannya dengan sangat luar biasa. Lalu kenapa tidak misalnya umat Islam bisa tampil ini? Ternyata setelah kita pelajari lagi, oh ternyata kita lemah dalam dua aspek itu tadi. Kemampuan kita secara kolektif bermain di dalam bidangnya perekonomian, dan kemampuan kita secara kolektif menggerakkan percaturan permainan di perpolitikan. Itu sebenarnya yang kita tulis itu. Nah, lalu kita carilah, ini kira-kira apa yang harus kita lakukan agar kita bisa kuat itu. Nah, tadi kita bicara misalnya Bang Rasidi tadi menyampaikan masalah persoalan kesejahteraan. Kesejahteraan ini kan sebenarnya dalam ajaran Islam itu, kesejahteraan itu tidak hanya dinikmati oleh individu. Jadi kesejahteraan itu harusnya dia membumi dan secara kolektif bisa dinikmati oleh segenap lapisan umat Islam. Jadi walaupun mungkin ada yang misalnya yang kaya, tapi ada juga yang misalnya menengah, ada juga yang misalnya masih istilahnya tuh cukup untuk menghidupi mereka sebulan. Nah, dalam ajaran Islam itu sebenarnya ingin mengangkat derajat yang paling rendah ini supaya bisa meningkat dan mencapai kriteria hidup yang layak lah, yang sejahtera lah kita bicara. Itu kan falsafah Islam kan seperti itu. Nah, ternyata memang begitu kita buka di misalnya kondisi umat Islam, ternyata umat Islam ini berada di levelnya menengah ke bawah, bahkan paling banyak berada di level bawah. Nah, sehingga begitu kita bicara kesejahteraan, maka saat ini yang mereka selalu pikirkan itulah bagaimana saya makan hari ini, bagaimana saya ingin menyekolahkan anak saya, bagaimana misalnya saya harus misalnya kalau sakit misalnya saya harus berhenti kerja, kemudian memikirkan mencari bagaimana untuk pengobatan segala macam. Dan itu banyak irisannya. Nah, sehingga dengan dasar itulah pada saat kita berbicara di perpolitikan, rapuhlah mereka di situ. Mereka tidak berdaya, akhirnya kurun istilahnya pilkada, pemilu dan sebagainya. Itu adalah kesempatan mereka untuk mendapatkan nilai tambah dari segi ekonomi mereka. Karena di situ terjadilah yang saat ini sangat dipelajari oleh misalnya kaum oligarki tadi, bahwa masyarakat kita sebenarnya sangat membutuhkan kejutan-kejutan ekonomi pada saat di pesta demokrasi tadi. Padahal kan jumlah mereka tadi kan banyak. Mereka yang hidupnya dalam tanda harus kita sebut dengan miskin tadi kan, mereka akan memikirkan besok akan makan apa, bulan depan masih bekerja atau tidak. Mereka masih bergantungan dengan gaji yang itu pas-pasan. Kan banyak irisannya. Banyak. Nah, tapi kan ini kan yang sering disebut
oleh Nabi kan sering menyebut mereka ini banyak tapi seperti buih yang terombang-ambing. Iya. Mereka tidak berdaya, kan itu kondisi kita hari ini. Kondisi kita saat ini seperti itu. Pesan bahwa misalnya yang kaya harus membantu yang miskin, bahwa di dalam harta orang kaya itu ada harta orang miskin. Itu kan pesan agama, pesan nilai yang itu kan dari dulu kewajiban agama loh, bukan kewajiban itu. Itu kan udah dari dulu kan. Dari dulu. Nah, tapi sejauh mana kemudian misalnya itu bagi orang yang berkemampuan, bagi orang yang beragama Islam misalnya, itu bisa dia lakukan. Memahaminya itu kan tidak gampang. Kan, sebenarnya kan umat Islam itu melakukan itu sebenarnya. Jadi ada melakukan melalui misalnya zakat, infak segala macam. Cuma infak dan zakat ini kita kan harusnya seperti ini. Kalau saya melihat kan pada saat ini misalnya kita perlu beras, maka infak dan zakat kita ini adalah kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan beras itu tadi. Itu contoh mudahnya ya. Nah, pada saat kondisi kita lemah di ekonomi, di misalnya penguasaan hulu hilirnya penggerak ekonomi, lemahnya umat Islam di situ, kemudian lemahnya pada saat mereka ingin misalnya mengatur iramanya, perpolitikan yang ujungnya adalah mengatur irama negara mau dibawa kemana, disitulah mestinya kekuatan. Nah, kekuatan yang dimiliki dari segi misalnya tadi kemampuan finansial yang dimiliki umat secara kolektif bisa digunakan untuk menggerakkan itu tadi. Tadi kan kita ibaratkan kan beras. Nah, karena kita perlu beras, maka kita gunakan untuk beras, dana infak, sedekah segala macam. Nah, ini tadi karena kita persoalannya adalah di persoalan ekonomi dan politik, maka kita harus berani untuk menggerakkan dana umat ini untuk menggerakkan menyelesaikan persoalan ini tadi. Karena kita sadar akibat dari kita lemah di politik, kita lemah di ekonomi, maka umat Islam saat ini kondisinya karena sumber persoalan itu ada sekali lagi karena kemiskinan, maka kemudian mereka tidak berdaya dalam pilihan politik. Faktanya kan seperti itu. Karena ini kan persoalan memang semakin kan gini, ini kan beda pada saat kita tahun kalau tidak salah pemilu pertama 56 ya. Pemilu 50-an lah. Nah, kurang lebih seperti itu lah. Pada saat itu kan kondisi ekonomi dan kondisi masyarakat kan juga prihatin tuh. Iya, orang kita baru merdeka. Baru merdeka, bahkan kita kan kena ya artinya kebutuhan yang masyarakat juga belum bisa seperti saat inilah. Serba lebih susah lah. Walaupun makan segala macam masih terjamin. Tapi kenapa mereka pada saat itu bisa berpartisipasi tanpa digerakkan oleh kelompok-kelompok tertentu, oligarki segala macam, tapi mereka memilih paling banyak, partai juga cukup banyak kepada saat itu, dan pilihan mereka tuh berdasarkan ideologis dari partai-partai yang dipilih mereka. Jadi mereka datang dengan sukarela. Sering kita menyebut pemilu 1956 itu adalah pemilu yang paling demokratis. Ya, itu. Nah, kan pertanyaannya kenapa ini kan? Kenapa ketika itu orang sadar? Bisa. Nah, bahwa tujuan besar misalnya partai A ini menawarkan mengatur negara seperti ini, mereka tertarik dengan itu. Misalnya ada partai yang ingin menciptakan nasionalisme, ada yang dimilih itu, ada yang maksudnya arahnya ke PKI, Partai Komunis Indonesia, pada saat itu ikut. Masing-masing punya pilihan. Masing-masing punya pilihan. Dan itu mereka tidak dilakukan bayaran-bayaran, artinya diberikan ini, diberikan itu seperti yang terjadi masifnya seperti zaman saat ini kan. Artinya kalau sekedar persoalannya ekonomi dulu jangan-jangan lebih sakit. Ya jangan-jangan lebih sakit kan. Tapi orang memang bisa menggunakan hak pilihnya dengan dasar ideologis seperti itu. Cuma bedanya dulu mimpi masyarakat tuh tidak seperti saat ini. Kalau saat ini kan kebutuhan macam-macam lah, banyak lah kan seperti itu. Nah, kalau dulu kan mimpinya tidak seperti itu bagi masyarakat yang memilih itu. Nah, lalu kita melihat persoalan ini kan akibat tadi misalnya mimpi masyarakat nih di pemenuhan kebutuhan, berbagai kebutuhan mereka. Mereka misalnya seperti kan, kadang-kadang kita misalnya mohon maaf kan, melihat ekonomi masyarakat, ekonomi lemah yang sebenarnya tidak perlu terlalu memiliki handphone yang ini, rata-rata mereka memiliki handphone. Jadi terlalu banyak tuntutan hidup yang harus mereka penuhi, sehingga dengan dasar itulah yang harus mereka dapatkan juga harus banyak juga kan. Lalu dengan dasar itulah akhirnya kebutuhan terhadap uang, kalau bahasa kita, uang ini semakin tinggi. Nah, kebutuhan terhadap uang yang tinggi inilah akhirnya diketahui dan mungkin dipelajari oleh kelompok-kelompok tertentu yang mau bercalon. Mereka tahu bahwa saat ini masyarakat perlu itu, terjadilah budaya yang kita hadapi yang sangat luar biasa, merusaknya sampai dengan di era era yang katanya era demokrasi atau digital luar biasa. Era orang bebas untuk berpolitik segala macam. Era sekarang kan. Kalau dulu era Pak Harto ini kan belum sebebas sekarang.
Nah sekarang orang ini, tapi masalahnya itu adalah persoalan ini dianggap sebagai bagian dari pesta bagi kelompoknya yang ingin bercalon, dari segi ingin mencari kekuasaan, dan pesta dari masyarakat yang memang ingin mengambil kesempatan mendapatkan nilai tambah dari segi finansial untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Nah lalu kalau kita melihat dari ini kan berarti ini harus diatasi dulu. Bang, artinya kan sesungguhnya kalau kita tarik garis kan ada dua irisan. Satu irisan ada peran negara di situ. Peran negara mengatur soal bagaimana misalnya mengatasi kemiskinan, bagaimana kemudian mereka yang tidak berdaya secara ekonomi bisa diberdayakan oleh negara. Tapi pada garis yang kedua kan, pada lingkaran yang kedua adalah ada peran kolektif komunal, bagaimana solidaritas masyarakat itu mereka yang mampu misalnya, dia membantu mereka yang tidak mampu. Nah, kalau itu bisa diberdayakan kan dua-duanya jalan dia. Sebenarnya kan kalau kita melihat, makanya tadi kan yang jadi pertanyaan besar kita nih, sampai sejauh mana sih misalnya lembaga-lembaga Islam, organisasi Islam, dalam hal ini kita mungkin mengambil contoh adalah tadi paling gampang dah Muhammadiyah, NU, mungkin organisasi-organisasi Islam yang kuat lainnya, sampai sejauh mana sih mereka misalnya berperan untuk itu tadi. Nah pertanyaannya kan seperti itu. Nah kita, hipotesis kita bahwa peran itu masih belum bisa maksimal dilakukan. Misalnya kita kan sebenarnya ada lembaga zakat. Ya ada Basnas. Kemudian lembaga-lembaga lainnya yang dikelola oleh swasta kan, oleh misalnya relawan yang mengelola itu. Tapi persoalannya kan ini memang dibagikan untuk membantu fakir miskin segala macam. Cuma sekarang ini kan kita bantu fakir miskin dengan itu, tapi kalau misalnya itu hanya sebatas temporer, itu kan temporer itu tidak terus rutin segala macam. Nah, ini kan tetap tidak bisa menjadikan mereka berdaya guna dari segi, ya mohon maaf, mungkin kepemahaman mereka bagaimana pentingnya, misalnya kita kaitkan dengan memilih kepemimpinan, kita kaitkan bagaimana misalnya peran mereka supaya bisa penguasaan hulu hilir di penggerak ekonomi bisa mereka kuasai oleh umat. Ini kan belum optimal nih dilakukan ini. Nah, lalu dengan dasar itulah sebenarnya kita sadari bahwa kita perlu finansial untuk menunjang gerakan katakanlah perubahan dalam hal mendorong umat supaya bisa menjadi kuat, baik itu ekonomi dan politik. Nah, itulah yang kita cari. Ada potensi. Lalu dan berdasarkan tulisan kemarin itu kan kita lihat bahwa potensi infak itu sangat luar biasa kalau dilakukan secara kolektif. Bukan, kalau ada kan infak kan bukan wajib. Nah, kalau kita misalnya menyatakan bahwa ini untuk kelompok-kelompok tertentu, kelompok-kelompok yang mampu, kita gunakan itu sebagai infak wajib. Nah, lalu kita dengan misalnya hanya 10-20% umat Islam di Indonesia, kalau bisa diatur sedemikian rupa dengan stressing, misalnya kita stressingnya adalah, yuk kita urunan dana umat Islam yang mampu, yang kita perkirakan sekitar 10-20% dari jumlah umat Islam di Indonesia, kita gerakan bantuan infak. Infak ini adalah khusus untuk mendorong bagaimana umat Islam bisa menjadi kekuatan ekonomi di negeri ini, dan bagaimana umat Islam bisa menjadi kekuatan politik di negeri ini. Tapi jangan-jangan Bang, ada kritik kita misalnya ketika infak itu kan harusnya tidak hanya menghimpun kan, tidak hanya mengumpulkan dana dari umat kan, dengan potensi yang besar itu. Tapi bagaimana dana yang besar itu dikelola, yang tadi kan Bang sebutkan, dikelola, digunakan. Kalau orang hari ini tidak berdaya secara ekonomi, bagaimana dia bisa berdaya? Kalau misalnya dia miskin, bagaimana dia punya pekerjaan, punya penghasilan, dia tidak akhirnya miskin dia lagi. Tidak miskin lagi kan, tujuannya tidak miskin lagi. Mereka yang miskin ini kan juga problem berikutnya adalah mereka tidak bisa pendidikan kan, anaknya tidak bisa pendidikan. Padahal ketika orang itu bodoh, orang tidak berpendidikan, maka semakin mendekatkan lagi pada kemiskinan di generasi berikutnya kan, Bang. Nah, maka lembaga-lembaga pengumpul infak, zakat itu harusnya kan juga jangan hanya sekedar mengumpul, mengoleksi aja. Betapa misalnya ada satu lembaga nih, dia punya dana infak sekian miliar misalnya. Kan sayang itu diendapkan, Bang. Iya, makanya itulah yang jadi problem kita saat ini kan. Misalnya kita yang baru viral nih kan, misalnya ada salah satu gubernur di Indonesia yang menggunakan dana Basnas untuk membantu partainya sendiri kan. Ini kan lagi rame beberapa hari ini. Nah, itu kan sebenarnya kan salah satu contoh yang kita lihat sisi positifnya ya. Contoh positif artinya kalau misalnya dana itu digunakan untuk perkuatan peran politik umat Islam dalam hal misalnya memperkuat jaringan umat Islam di bidang bisnis, kan bisa saja itu dilakukan oleh
salah satu gubernur dilakukan. yang dilakukan kan, dilakukan. dan itu tuh dianggap biasa-biasanya oleh pemerintah, oleh pengawas apa? Iya. Pengawas yang terkait dengan itu. Jadi artinya ya kenapa tidak misalnya umat Islam juga punya misalnya semacam katakanlah punya umat Islam mengumpulkan infak tadi kan, infak yang mewajibkan bagi yang mampu untuk urunan. Iya. Lalu urunan inilah yang kita gunakan untuk ini loh, siapa misalnya partai Islam yang ingin memperjuangkan misalnya kesejahteraan bagi umat Islam dan kemajuan bagi Indonesia, gunakan uang ini. Uang ini kita infakkan untuk perjuangan mereka. Jadi uang itu berguna aja. Ya, jadi berguna. Nah, kemudian kita tahu misalnya, oh ternyata umat Islam ini misalnya kita lihat misalnya di mana? Di berbagai penggerak ekonomi, salah satu pasar. Oh ternyata pasar yang di kampung-kampung bisa kurang bagus segala. Kenapa tidak infak aja ini kan? Infaklah orang-orang kaya yang ada di kota tersebut untuk membuat pasar. Pasar itu dihuni oleh pedagang-pedagang ekonomi lemah. Kemudian mereka semampu mereka aja membayar pasar tersebut. Nah, tapi bagi umat Islam yang mampu, ini bagian dari infak yang digunakannya. Dianggap hilang duit itu tidak punya misalnya konsekuensi, ada keuntungan atau apapun. Nah, itu sehingga tidak membebani orang yang jadi keuntungannya itu di akhirat nanti lah. Umat Islam kami yakini bahwa bagian dari infak sedekah itu akan dibayarkan oleh Allah pada saat mereka berpulang. Nah, anggap aja investasi akhirat. Tapi kan meyakinkan itu juga tidak gampang, Bang. Meyakinkan kepada orang-orang berpunya, orang-orang yang tadi orang-orang Islam yang berpunya itu untuk seperti itu, bahwa ya udahlah, ini investasi kita untuk akhirat nanti. Kan kata Al-Ghazali nih bahwa pesan itu kadang orang itu menjadi tidak bisa mendengar, telinganya tidak mendengar, hatinya tidak tergerak. Itu bukan karena orang yang mendengarnya, tetapi jangan-jangan orang yang menyampaikan pesan itu kering dari nilai substansi. Nah, bisa seperti itu. Makanya itulah yang mungkin kita kita perlu, sebenarnya kita perlu lah mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana sih umat Islam yang representatifnya dua lembaga besar NU dan Muhammadiyah, tapi kenapa mereka tidak menjadi pemain utama? Dan kenapa mereka tidak bisa mengajak misalnya umat-umat Islam yang golongan menengah ke bawah nih, yuk kita perkuat umat Islam sehingga umat Islam ini menjadi kekuatan ekonomi yang besar, menjadi kekuatan politik yang besar yang akan mengatur Indonesia untuk menjadi negara besar, menjadi negara yang memberi rahmat bagi seluruh alam ini. Kan falsafah Islam kan itu kan. Jadi kalau Islam itu sebenarnya menjadi pengatur kehidupan bernegara, sebenarnya tidak perlu lagi khawatir yang lain. Karena Islam itu agama yang memang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk memberi rahmat. Nah, cuma persoalan ini tadi, ini kan kita harus cari nih, kenapa sih misalnya lembaga-lembaga ini tidak bisa bersatu pertama kan? Kemudian tidak bisa misalnya men-stressing kemampuan mereka. Mereka sadar bahwa sebenarnya peran kita dari segi pendidikan di menengah ke bawah itu lemah. Kenapa mereka tidak misalnya memainkan di sana? Misalnya katakanlah, kenapa mereka tidak mau mengajarkan secara masif dan berkelanjutan, berkesinambungan mengenai persoalan mencerdaskan dalam hal pengetahuan umat Islam, dalam hal pentingnya politik itu dalam hal membuat mereka ini menjadi bangkit dan menjadi maju segala macam. Kan harusnya juga, Bang, kalau kita melihat banyak orang melihat sebuah persoalan dengan ini persoalannya sama nih. Bahwa persoalan hari ini umat Islam kita itu ada sesuatu bahwa umat Islam kita tidak sedang baik-baik saja secara ekonomi, yang kemudian ini menjadi problem. Dan ini kan menjadi problem yang kemudian akut yang harus kita selesaikan hari ini. Kalau semua orang secara kolektif memahami adalah sebuah masalah, harusnya kan menjadi lebih ringan. Bagaimana masing-masing orang yang ada di masing-masing cabang kekuasaan dia berperan dengan kekuasaannya. Itu harusnya. Mereka yang tidak di luar kekuasaan misalnya dia berperan dengan kemampuannya kan. Ya sebenarnya menurut kita kan sederhana sih sebenarnya. Kita tidak usah dulu berpikir bahwa umat Islam ini dia misalnya memiliki kekuasaan. Artinya kita tidak bicara umat Islam ini sebagai seorang politikus, sebagai seorang pejabat, sebagai seorang misalnya intelektual, atau sebagai seorang tokoh masyarakat, atau sebagai seorang ulama. Kita tidak bicara dulu itu. Kita bicara adalah dalam tataran umat Islam yang mampu. Nah, umat Islam yang mampu ini dalam falsafahnya di pelajaran kewajib Islam itu, yang mampu ini mesti membagi kepada yang tidak mampu. Itu kan prinsip dasarnya. Nah, bahkan kan bukan hanya orang yang mampu, orang yang mau pun walaupun tidak mampu diberikan kesempatan untuk itu. Nah, artinya kalau kita berandai-andai, kita kan sadarlah bahwa dua lembaga-lembaga Islam yang ada saat ini, kalau jujur saya pribadi
bukan meyakini ya, sulit berharap mereka mampu merubah kondisi yang ada ini. Menjadikan Islam di negeri ini menjadi bagian yang menjadi pemain utama dalam hal dia mengatur tadi persoalan perekonomian, mengatur persoalan perpolitikan dan aktivitasnya. Tidak yakin kita, walaupun ini lembaga ini dinyatakan kuat. Nah, karena itulah ini perlu sebenarnya yang kedepannya sebenarnya umat-umat Islam yang mampu, yang mau untuk melakukan gerakan perubahan, mendorong supaya kita tahu bahwa kita kalah dalam hal persoalan ekonomi yang ujungnya mengatur persoalan perpolitikan yang dikatakan oleh pakar itu oligarki. Ya, lalu kita harus umat Islam ini yang tadi kelompok yang mampu harus menjadi oligarki tanda kutip. Oligarki yang akan mensubsidi atau mendorong tokoh-tokoh Islam yang memang memiliki kemampuan, partai-partai Islam yang memang misalnya ingin memperjuangkan kepentingan umat Islam dan kepentingan segenap rakyat Indonesia untuk bisa diberikan dorong bantuan. Lalu kalau kita infak tadi misalnya kita berandai hitungan kan tulisan saya itu kan menghitung ada 100 kita anggap misalnya dari yang 80 juta ini kita anggap 10% aja kita hitung ada berarti sekitar 800.000. Bukan 200 juta. 200 juta, 10%-nya berarti 20 juta. 20 juta. Nah, 20 juta itu kalau kita kalikan misalnya 1 bulan, setiap umat Islam yang mampu, kita anggap 20 juta ini yang mampu dan mau, 100.000 aja. Nah, itu 100.000 aja sudah terkumpul berapa itu kan? Kalau misalnya kita hitung sebulan 100.000 dikali misalnya 20 juta ini kan bukan miliar, triliun kan? Triliun. Nah, kalau misalnya kita anggap aja 2 triliun, maka dalam setahun kita dapat 2 kali 12, 4, 12 tambah 12, 24 triliun. Dalam setahun loh itu 24 triliun. Bukan jumlah yang kecil, 24 triliun kita misalnya nih, kita berandai-andai. Kita bangun setiap daerah itu misalnya 1 pasar, 1 miliar, 1 pisah 1 miliar untuk penggerak ekonomi. Dan pedagang ekonomi lemah ini, baik Islam atau non-Islam, yang mau berusaha silahkan di pasar itu secara gratis. Pasar kan pusat ekonomi itu. Nah kemudian untuk petani, ayo Anda mau menanam ini, kami punya misalnya duit 1 miliar khusus petani. Ini infak nih ya. Jadi kami orang mampu tidak berharapkan apa-apa. Ini infak 1 miliar setiap kelompok tani misalnya menanam jagung, nah, nanti sampai produksinya mereka bisa ini, ayo bantu itu. Jadi titik-titik problem itu, titik-titik masalah kita selesaikan. Tuh. Kalau pasar, pedagang selesaikan di pasar, petani selesaikan petani. Dana banyak kan 24 triliun per bulan. Bang, oke, itu bagian yang dilakukan saya. Kan kita ini ada momentum dekat, yang itu kira-kira juga menjadi bagian setidaknya sedikit menyelesaikan persoalan politik tadi. Karena kan saya tetap punya keyakinan, Bang, bagaimanapun kalau masyarakat kita yang banyak ini independen, punya kemampuan leluasa untuk menentukan pilihan, memilih orang baik. Karena 2024 kan kita akan memilih presiden, memilih lembaga legislatif, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, kabupaten dan kota. Kalau orang itu kemudian memilih orang-orang baik ada tampil di situ, maka orang-orang baik itu nanti akan berperan mengambil kebijakan yang tadi, yang harusnya negara melakukan tapi hari ini dilakukan. Kalau itu dilakukan kan setidaknya ada momentum dekat yang harus kita lakukan nih, Bang. Ya itu tadi kan. Penyadarannya kan penting. Kan gini kan kita tahu lah bahwa di momentum ini kan bagi rakyat kecil kan momentum mendapatkan pesta, artinya pendapatan. Kan seperti itu. Anggap aja kena serangan pajak dan sejenis seperti itu. Lah sekarang kan kita tahu tuh fakta yang harus kita dapatkan, apa kita hadapi, dan itu kan sangat membutuhkan waktu dan saat perjuangan berat untuk merubahnya. Lalu yang dana 24 triliun ini kita bagikan sebagian untuk misalnya partai politik yang memang berjuang. Misalnya partai A, B, C, dan D. Siapa tokohnya yang artinya kita ini kan ada lembaga, kita ini ilustrasi ya. Misalnya yang mengelola 24 triliun ini ada lembaganya. Yang di misalnya ada lembaga baru yang memang tujuannya untuk merubah Indonesia, untuk merubah umat Islam menjadi ini. Nah, lalu mereka ini membuat bidangnya misalnya politik, mereka bisa membuat jejak rekam tokoh-tokoh, misalnya Bang Rasidi, mungkin saya atau siapa-siapa yang mereka potensi dan kemudian mau membuat perjanjian bahwa Anda nanti kalau menjadi berkuasa maka Anda akan begini. Itu kita perkuat. Ya perkuat biaya. Jadi mereka tidak istilahnya tidak membiayai berdasarkan duit sendiri, tapi mereka membiayai berdasarkan oleh
lembaga itu tadi. Jadi yang hari ini dilakukan para oligarki hitam itu bisa kita lakukan. Bisa. Pertandingan. Oligarki putih. Jadi oligarki putih itu adalah kelompok masyarakat yang mampu yang secara berkesinambungan memberikan input. Saya berandai hanya 100.000 lah setiap bulan. Jadi tidak banyak-banyak. Tidak banyak, 100.000 kita pulsa aja setiap bulan berapa? Belum lagi rokok. Orang rokok itu kan sehari bisa 20.000. Bisa 20.000 sebungkus berapa? Habis sebungkus berapa mereka udah sebulan? Tinggal mengurangi itu aja. Dan harus kita sadari Bang Rasidi. Dan itu artinya mengambil 100.000 itu tidak membuat orang menjadi miskin sesungguhnya. Iya. Dan harus kita sadari. Makanya kan kita Allah itu kan kalau umat Islam kan Al-Qur'an lah. Al-Qur'an itu kan ayat yang pertama kali diturunkan itu adalah Iqra. Ya. Nah, kita harus bisa membaca kondisi zaman. Kita harus membaca persoalan zaman yang saat ini kita hadapi. Dan kita tahu bahwa persoalan umat adalah di situ. Ekonomi dan politik. Maka seyogyanya lembaga-lembaga organisasi masyarakat umat Islam adalah masuk ke wilayah itu. Sama-sama kompak dan kita harus memainkan ini untuk memperkuat peran umat Islam dalam politik dan ekonomi. Artinya itu yang akan kita dorong, bagaimana kemudian orang-orang baik bisa tampil, orang-orang baik bisa kemudian partai-partai yang bagus yang memang tujuannya untuk harus didorong. Itu yang kan seperti ini Bang Rasidi. Kita anggap aja partai ada berapa nih sekarang? 24. 24. Ya. Dari 24 ini kita pegang aja misal 10. 10 partai ya. 10 partai kita biayai satu partai itu sampai menuju bisa pilkada nih. Berapa pilkada 2024 kan dari setahun. Nah, setahun itu kan kalau yang 20 juta ini tadi mau bergerak berarti sebulan 24 triliun. Nah, 24 triliun itu anggap aja kita mengumpulkan 6 bulan. Berapa data? Nah, kali 6 24, anggap aja kita punya 6 kali 20 100 triliun lah. 100 triliun 10 partai kita beri aja masing-masing 2 triliun. 2 kali 10 kan cuma berapa? 20 triliun kan? Iya. 20 triliun itu mereka sudah bisa menggerakkan partainya dan menyamakan tujuan bahwa kami ingin memenangkan seperti ini. Nggak perlu oligarki yang lain gitu. Ya, itu kalau kita bicara dalam konteks yang luas, bicara tentang Indonesia. Kalaupun kemudian kita persempit dalam wilayah Kalimantan Selatan, maka bagaimana kemudian warna Kalimantan Selatan ke depan, kita berharap kan juga akan dipengaruhi dari pemilu itu. Iya. Maka model kerja itu tadi bisa juga dilakukan bisa. di tingkat sekarang lokal. Kita tingkat lokal. Tingkat lokal ini kan ada, Kalsel ini kan ada 4 juta penduduk. Iya, kurang lebih 4 juta. Nah, kita ambil aja misalnya 10% dari 4 juta itu tadi. Artinya kan tinggal kita berhitung menurunkan. Itu kan jadi 4 juta diambil 10% berarti sekitar berapa? 400.000 ya? 400.000 dikali 100.000 sebulan diambil 10 bulan aja kita berjuang. Bisa. Tapi tentu catatan pentingnya adalah yang 10% ini mau atau tidak. Ya. Nah, itu yang ini yang jadi problem kita kan. Nah, jadi tapi harus disadari, nah ini kan himbauan kita juga kepada yang mampu nih kan, yang artinya daripada mereka misalnya membeli pulsa, melampaui batas, kemudian merokok sedemikian besar, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan lain, misalnya makan di restoran-restoran mewah, di rumah makan mewah, di kafe-kafe yang mewah, yang artinya sekali makan tuh udah 500.000 habis, kenapa tidak mulai lakukan itu? Lakukan bahwa ini kita infak 100.000 per bulan dengan jumlah yang tadi ada sekitar 400.000 di Kalsel. Anggapnya nggak usah 100.000 aja lah orangnya. Itu sudah bisa berbuat banyak. Oke, sepakat. Artinya itu ini ada potensi yang bisa kita garap dan itu sesungguhnya tidak sulit. Kemudian ketika kita kaitkan ada momentum 2024, sesungguhnya kita juga bisa melakukan. Nah, bagaimana kemudian rembuk orang-orang baik melihat itu menjadi penting. Itu artinya kan kemudian berikutnya nanti adalah akan ada langkah nyata yang akan kita lakukan. Nah, himbauan yang paling penting nih Pak Rasidi, mumpung kita ini kan masih bisa berdiskusi kan untuk generasi dan untuk mungkin yang bisa melihat itu, terutama pemimpin-pemimpin kita lah yang berbasis umat Islam dan orang-orang mampu umat Islam. Ini adalah sebenarnya bagian yang harusnya kita umat Islam berjuang. Jihad kita itu semua jihad dalam tanda petik untuk melakukan perubahan itu ada di sini. Karena kita tahu masalah semua yang terjadi saat ini adalah karena di sini. Di persoalan ekonomi dan politik ini. Nah, maka oleh sebab itu saya secara pribadi menghimbau dan mengajak semua umat Islam yang mampu, ayo kita bersama-sama melakukan gerakan ini. Tanpa kita memandang dari NU, dari Muhammadiyah, dari macam-macam. Udahlah, kita nggak usah bahas kita nggak usah bahas. Kita bahas adalah persoalan besar ini tadi. Agar kita bisa
misalnya seperti ini, pada saat kita mati ini bertemu dengan Tuhan, misalnya semuanya kan akan disidang nih. Lah, lalu pada saat Tuhan itu menyatakan bahwa, ini Anda tahu nggak bahwa Anda perpolitikan di Indonesia, ekonomi di Indonesia itu dikuasai oleh kapitalis, oligarki dan semuanya itu adalah bertentangan dengan apa yang kami kehendaki kita lakukan. Lalu Anda ini yang umat Islam, yang tokoh, yang memiliki kemampuan, sekarang peran Anda apa di situ? Nah, kita kan paling tidak pada saat ini kita bersuara. Kita bisa menyampaikan, kita bisa bersuara. Nah, yang lain kita harapkan, ayo kita sama-sama ini. Dan bukan itu aja, kita merencanakan barang sini bersama kawan, di Kalsel kita akan mulai gerakan untuk itu. Oke, kita akan tunggu itu, kita sepakat Bang. Harus ada gerakan itu dan kita harus mulai dari kita, berapapun orangnya, kita akan mulai gerakan itu. Nggak masalah. Karena ini real, ini bisa kita lakukan. Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukti. Karena soal mati, siapapun orangnya pasti akan mati. Pasti akan mati. Tinggal pertanyaan itu kan, kalau misalnya kita habis umur, misalnya kita ditanyakan Tuhan mengenai persoalan itu, kita susah menjawab karena kita tidak melakukan apa-apa. Dan kita jangan-jangan kita menikmati persoalan yang salah itu menjadi untuk kepentingan ego dan nafsu kita untuk berkuasa. Itu yang harus kita hindari. Dan kita berharap nanti akan ada betul nanti Bang, kita sepakat. Nanti gerakan real yang akan kita lakukan itu seperti apa, sehingga modelnya ada. Sehingga kalau kemudian kita bergerak dari mana sudah ketahuan. Oke, kira-kira itu Bang. Nanti kita akan diskusikan lagi di dalam dalam ngopi berikutnya. Ya, mudah-mudahan nanti yang ahlinya, yang lebih paham mengenai agama, mengenai mengelola umat, dana umat itu bisa diundang nanti. Sama kemarin kan Prof Hadin juga ngajak bagaimana kalau sekali-kali kita undang Prof Alim, itu ekonom. Nah, bagaimana kemudian dalam pandangan beliau. Jadi kalau istilah Pak Habibie sebenarnya kan ini kan mirip. Pak Habibie itu kan waktu membangun pesawat ada istilahnya urun dana, istilah bahasa asing crowdfunding kalau nggak salah. Seperti itu udah bahasa crowdfunding itu dana masyarakat yang dikumpulkan untuk mencapai tujuan tertentu untuk kegiatan yang misalnya membangun pesawat kalau Pak Habibie. Kemudian kalau kita ini gunakan untuk ini proyek kita adalah proyek bagaimana mengentaskan kemiskinan umat dari lingkungan yang paling kecil dulu, dari sampai persoalan kepolitikan. Jadi harus seperti itu karena di situ intinya. Oke, itu artinya kita sudah dapat poinnya di situ. Baik, terima kasih Bang Subhan. Nanti kita akan ketemu lagi di ngopi berikutnya. Baik, tuntas sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini soal bagaimana melihat potensi umat agar umat itu berdaya secara ekonomi, berdaya secara politik. Akan ada gerakan yang nanti kan kita inisiasi dari ngopi ini. Kita berharap ya Bang. Mudah-mudahan kawan-kawan yang lain seperti itu. Setidaknya paling tidak ini menjadi ikhtiar kecil kita lah. Kita mulai dari sini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.